Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tugas UTS. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Rabiah, NIM 212220016. Yang terhormat Pak Rizky Aulia sebagai dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Untuk soal pertama, perbedaan pendekatan preskriptif dan margen dalam strategi e-bisnis. Preskriptif adalah strategi disusun sejak awal, terstruktur, dan dengan jangka panjang. Ini lebih cocok untuk industri stabil dan regulasi ketat. Nah, kita lihat di bagian agen, yang dimana strategi berkembang seiring waktu, adaptif terhadap perubahan pasar, sesuai tren-tren sekarang, zaman perubahan zaman. Nah, cocok untuk lingkungan dinamis dan cepat berubah. Contoh strategi di Indonesia yang saya ambil untuk preskriptif adalah BNI, menyusun redopan digital BNI Go Digital, yang dimana kembangkan BNI Mobile Banking dan BNI Direct Chat, yang dimana strategi jangka panjang dan sesuai regulasi. Nah, BNI ini dari pengalaman saya sebagai mahasiswa, ini bisa menjadi transaksi-transaksi mungkin dalam pembelian, transaksi dalam pembayaran entah apa yang diperlukan kampus gitu. Kemudian ada margen Bukalapak. Saya memilih Bukalapak. Nah, awalnya marketplace, beralih ke mitra Bukalapak UMKM, strategi adaptif terhadap kebutuhan pasar. Dampak pada daya saing digital keduanya. Untuk BNI, konsisten dan aman di sektor perbanan. Nah, Bukalapak menjangkau seragam baru, perkuat posisi di pasar UMKM. Pasar UMKM biasanya jual pulsa. Contohnya kayak gitu teman-teman. Nah, kayak mungkin beli online, jualan online gitu. Itu soal pertama sudah. Yang kedua yaitu efisiensi pengiriman, proses SCM dan teknologi. Proses SCM yang bisa ditingkatkan, manajemen inventaris, round pengiriman, tracking barang. Kemudian B, teknologi digital dan manfaatnya, IT, pelacakan barang real time, AI, optimalisasi rute dan prediksi stok. Nah, yang C ada risiko digital, kebocoran data pengiriman, serangan siber, defisi sistem. Nah, antisipasi, backup sistem, firewall, enkripsi, pelatihan staf. Nah, itu yang diperlukan. Nah, ini juga ada nih yang ketiga, e-freshmat untuk institusi pendidikan. Yang A jenis e-freshmat yang sesuai e-katalog dan e-processing, yang dimana untuk belanja rutin, ATK, bahan kebersihan dan lain sebagainya. B, langkah atau implementasi. 1, identifikasi kebutuhan bulanan. Yang kedua, pilihan platform, contoh kayak e-katalog, LKPP. 3, sosialisasi dan pelatihan staf pengadaan. Nah, C itu tantangan dan solusi, yaitu kurangnya pemahaman SDM, solusinya pelatihan teknis. Kemudian ada kesulitan integrasi sistem lama, solusinya integrasi bertahap dan gunakan API. Nah, untuk yang kelima, jawaban kelima itu black sheep effort, yang dimana rantai pemasok digital di Bukalapak. Nah, black sheep effort contoh misalnya Bukalapak menerima pesanan untuk secara besar-besaran karena ada lonjakan permintaan yang tidak tercatat dan akurat yang menyebabkan supplier mengirim terlalu banyak barang. Hal ini mempengaruhi alur rantai pemasok dan menyebabkan ketidaksesuaian dalam persediaan barang. 2, solusi digital untuk mengurangi break effort. Yang pertama, real time data analysis, yang dimana menggunakan teknologi analitik untuk melacak permintaan pasar secara real time sehingga dapat memperkirakan kebutuhan produk secara lebih akurat, lebih nyata, lebih jelas gitu teman-teman. Nah, ini yang kedua ada integrated supply chain management SCM system, yang dimana mengintegrasikan sistem SCM antara Bukalapak dan supplier untuk memperbaiki koordinasi sehingga permintaan dan pemasok lebih sinkron, lebih tepat. Nah, untuk soal yang ketujuh ini perbandingan pendekatan e-freshmat berbasis
marketplace PS Sell Slide and Bukalapak di Bukalapak. Marketplace Breast and Prosmed, yang dimana efisiensi biaya penggunaan dapat membeli dari beberapa pemasok, seringkali dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, fleksibilitasnya itu pengguna dapat dengan mudah berpindah antara pemasok yang berbeda sesuai kebutuhan. Kemudian ada kontrol manajemen. Lebih sulit bagi perusahaan untuk mengontrol setiap transaksi dan pengadaan karena melibatkan berbagai pihak, mungkin pihak ketiga, pihak sebelumnya yang akan datang gitu. Nah, ini juga situasi bisnis cocok untuk perusahaan seperti Bukalapak yang memiliki banyak mitra dan pelanggan, menggunakan akses ke berbagai penjual, berbagai konsumen, berbagai pelanggan. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sell Set Prosmed, yang dimana efisiensi biayanya biasanya lebih terkontrol karena ada lebih sedikit pemasok yang dipilih. Kemudian fleksibilitasnya terbatas karena hanya ada satu pemasok atau grup pemasok yang digunakan. Nah, ada kontrol manajemennya, yaitu lebih mudah mengelola dan memantau seluruh proses pengadaan karena hanya melibatkan satu pihak, yang dimana pihak-pihak yang bersangkutan saja. Situasi bisnis yang cocok untuk perusahaan yang lebih besar dan terpusat seperti B2B yang hanya mengandalkan beberapa pemasok untuk pengadaan barang. Nah, mungkin di kesimpulannya untuk yang pertama, soal pertama, strategi e-bisnis preskriptif yang dimana cocok untuk industri stabil sebagai BNI, perencanaan jangka panjang. Nah, Ergens yang dimana cocok untuk industri dinamis seperti Bukalapak. Fleksibel dan adaptif. Nah, pemeliharaan strategi yang tepat meningkatkan daya saing digital. Kemudian untuk jawaban kesimpulan kedua, efisiensi pengiriman AI atau itu pengiriman dengan stok kayak mempermudah. Nah, risiko digital bisa dicegah dengan sistem keamanan dan pelatihan. SCN-nya digital lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, kita lihat di kesimpulan ketiga, e-Prosmed pendidikan e-katalog cocok untuk belanja rutin seperti ATK dan lain sebagainya. Nah, sukses implementasi butuh pelatihan dan integrasi sistem. e-Prosmed hemat, transparan, dan mudah dikontrol untuk sebuah perusahaannya. Untuk soal yang kelima, kesimpulannya Blackfeet effort dapat diatasi dengan menggunakan solusi digital berbasis data real time dan sistem SCM transdragisi, yang dimana untuk yang soal ketujuh, pembandingan antara marketplace based and Prosmed dan sell set and Prosmed memberikan gambaran slide-in cocok untuk setiap model bisnis. Mungkin ada kalimat atau kata yang kurang dari presentasi saya lewat video ini, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.